Kamu kenapa pucat? Tanya Raihan melihat Sasa yang terlihat sangat gelisah. Nggak, cuma agak gerah aja, ucap Sasa sedikit mengibas tangannya. AC-nya rusak, Rai. Ucap Sasa mengotak-atik AC mobil Raihan. Nggak, malahan udah full, jawab Raihan tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Kamu marah sama Oma Lastri? Tanya Raihan lagi. Kamu, ucap Sasa bingung Raihan memanggilnya kamu. Raihan meminggirkan mobilnya dan menatap Sasa. Sa, mulai sekarang belajar panggil aku kamu karena aku suami kamu, Sa, bukan teman, tekan Raihan. Lo aneh, Rai, kesambet apaan, ucap Sasa tertawa geli. Mungkin saja ini salah satu trik Raihan untuk mengelabuhinya atau ingin balas dendam padanya. Sa, aku serius, ujar Raihan mencengkeram lengan Sasa. Dan menatap wajahnya membuat perempuan cantik ini gugup. Rai, apaan sih? Pasti ada yang gak beres deh, ucap Sasa melihat kiri kanan takut Rai akan mengerjainya lagi. Raihan langsung asteris lumte bibir Sasa. Dan membuat Sasa yang tak ada persiapan terdiam kaku, tidak membalas dan tidak juga membuka mulutnya. Raihan menggigit bibir Sasa agar perempuan itu membukanya dan memberikan Raihan askes untuk mengobrak-abrik di dalam sana. Masa bodoh setelah ini Sasa akan marah atau bahkan menamparkannya. Raihan tidak bisa berhenti membayangkan tubuh Sasa semalam. Hingga dia merutuki dirinya sendiri, kenapa dia tidak memasuki Sasa semalam agar perempuan ini tidak bisa lagi lari darinya ataupun membahas perpisahan. Raihan sudah terjerat oleh pesona Sasa, hanya saja dia malu mengakuinya. Buktinya saja dia tidak suka jika seseorang menjelekkan Sasa di hadapannya, ataupun ingin merebut Sasa darinya. Sasa seperti game bagi Raihan yang membuatnya candu dan tak bisa dia tinggalkan. Jantung Sasa berdegup kencang merasakan bibir Raihan menempel di bibirnya. Apakah semalam juga begini saat dia tidak sadarkan diri, tetapi kenapa rasanya begitu nikmat, pikir Sasa. Dirasakan keduanya kehabisan nafas, Raihan melepaskan bibirnya, dia sudah siap mendapatkan tamparan dari Sasa. Tapi Sasa tidak melakukannya, Sasa malah memalingkan wajahnya ke arah pintu mobil. Dia terlalu malu mengakui kalau ciuman Raihan sangat nikmat untuknya. Raihan menghidupkan musik di mobilnya untuk menghilangkan rasa gugup. Dijalankannya kembali mobil untuk mencari rumah makan ataupun kafe yang masih buka. Mau makan di mana, Sa? Tanya Raihan membuka suaranya. Terserah, jawab Sasa pelan. Dia belum berani menatap Raihan. Satu tangan Raihan menggenggam tangan Sasa membuat tubuh Sasa dingin. Kamu kedinginan, Sa? Tanya Raihan dan diangguki Sasa pelan. Raihan segera mengatur volume AC-nya agar Sasa tidak merasa kedinginan, padahal bukan karena itu yang membuat tangan Sasa dingin, tapi karena ciuman Raihan tadi. Sa, aku mau mulai sekarang, kita bisa saling menerima pernikahan ini. Karena sampai kapanpun kita tidak akan bisa berpisah, ada peran Mami dan Bunda di sini, ucap Raihan sambil menghela nafas panjang karena butuh berjuta keberanian berbicara pada Sasa saat ini. Kenapa tiba-tiba berbicara begitu? Apa karena merasa bersalah sudah menikmati tubuhku? Jika ia tidak perlu begitu semalam, kan juga karena kesalahanku, ucap Sasa yang belum sepenuhnya bisa menerima ucapan Raihan. Sasa masih trauma dengan Raihan. Sa, jangan menganggap aku ini lelaki brengsek. Aku tidak seburuk itu, jawab Raihan membuat Sasa mencebik.
Aku pikir percuma bertengkar yang tak ada habisnya karena kita tidak akan bisa berpisah. Aku tanya, apa kamu ingin kita berpisah setelah apa yang kita lewati semalam? Ucap Raihan membuat wajah Sasa merona malu mengingat bekas bercak merahnya pun belum menghilang. Cukup Rai. Aku tidak mau membahas itu, elak Sasa. Tapi kita harus bahas Sa. Kita suami istri, tekan Raihan. Istri apanya? Kita menikah karena terpaksa, mungkin lebih tepatnya terjebak oleh Mami dan Bunda, jawab Sasa karena sempat mendengar percakapan Bunda dan sang mertua saat masih di rumahnya. Tapi untuk menolak juga sudah tidak bisa, mereka sudah menikah dan Sasa tidak ingin mengecewakan bundanya. Tapi kini Sasa memikirkan bagaimana harus menjalani pernikahan bersama Raihan dengan Alex sebagai iparnya. Alex cinta pertamanya yang membuat dia terpuruk bahkan trauma terhadap laki-laki. Aku akui kita menikah karena terpaksa, tapi semakin kesini aku semakin ada keterikatan padamu. Sebentar saja kita tak bertemu, rasa ada yang kurang pada diriku, aku Raihan. Ya, jelas saja ada yang kurang karena kerjaanmu tiap hari hanya menjahiliku, jawab Sasa ketus. Haha, tapi aku rasa karena itu membuat kita semakin dekat Sa dan saling ketergantungan, jawab Raihan terkekeh. Ayo Sa, kita coba membuat pernikahan ini menjadi nyata seperti Bunda dan Ayah, Mami dan Papi, serta Kak Zizi dan Kak Alex, ucap Raihan membuat Sasa terdiam saat mendengar nama Alex. Dia masih penasaran dengan lelaki itu, kenapa bisa menikah dengan Zizi dan meninggalkan dirinya. Baiklah, akan aku coba, jawab Sasa mencoba tersenyum meskipun dia belum begitu yakin dengan hatinya saat ini. Berarti nanti malam tidak ada lagi bantal di tengah-tengah ranjang kita, ucap Raihan sambil tertawa kecil. Enak saja, tetap ada. Aku menerima, belum tentu menyerahkan semuanya padamu. Terlambat, aku sudah mengetahui semuanya, jawab Raihan mengulum senyum manisnya. Sasa mencubit kecil pinggang Raihan membuat lelaki tampan ini menjerit dan menarik Sasa ke dalam pelukannya. Sasa terbangun dari tidurnya hari ini, dia mencoba untuk menjadi istri yang sesungguhnya meskipun belum ada perasaan lebih pada Raihan. Sasa menyiapkan pakaian kerja Raihan dan segera mandi untuk bersiap ke kantor. Rai, bangun, sudah pagi, kami harus ke kantor, bisik Sasa. Meskipun belum menjalankan malam pertama, tapi pasangan ini sudah mulai saling membuka diri. Raihan membuka matanya perlahan dan menarik Sasa ke dalam pelukannya. Rai, aku sudah siap, nanti pakaianku kusut lagi, rengek Sasa, tapi tak dihiraukan Raihan, dia tetap memeluk dan mencium Sasa. Rai, mandi dulu, nanti kamu telat ke kantor. Aku bosnya, tidak akan ada yang bisa melarang, jawab Raihan. Keluar songongnya, ingat di atas langit masih ada langit, di atas kamu masih ada Papi Bian, ujar Sasa. Di atas Papi masih ada Kanjeng Mami, sahut Raihan terkekeh kecil. Ayo bangun, segera mandi, aku tunggu di luar. Pakaiannya sudah aku siapkan di atas sofa, ujar Sasa bangkit merapikan penampilannya. Terima kasih sayang, ucap Raihan mencium pipi Sasa membuat pipi Sasa merona merah. Jantung Sasa berdetak tak karuan, dia senyum-senyum sendiri keluar dari kamarnya. Pagi sayang, sapa Melinda melihat sang menantu sepertinya sedang bahagia. Pagi Mi, jawab Sasa tersenyum manis. Mau sarapan apa? Tanya Melinda.
Sasa mengambil piring dan mengambil roti bakar untuk dirinya lalu mengambilkan satu lagi membuat Melinda menatap Sasa heran ada yang berbeda dari menantunya ini. "Buat siapa sayang?" tanya Melinda. "Buat Raihan Mi," jawab Sasa pelan, dia sedikit malu pada sang mertua. Melinda tersenyum bahagia karena Sasa sudah mulai membiasakan diri melayani Raihan. Raihan keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi. Setelan jas yang dipilih Sasa rupanya menyamakan dengan dress yang dikenakan seperti pasangan couple yang sedang dimabuk cinta, mereka terlihat serasi. Deheman kuat dari Bian membuat Melinda mencubit kecil paha suaminya ini. Melinda takut Sasa malu. "Mana Omami?" tanya Sasa membuka pembicaraan karena tidak terlihat perempuan tua cerewet itu. "Semalam diantar ke hotel, dia tidak mau menginap di sini," jawab Melinda. "Maaf ya Mi, gara-gara aku. Makan saja yang jangan dipikirkan nenek tua itu," potong Raihan cepat. Dia tidak mau Sasa menyalahkan diri sendiri karena memang sifat omanya yang keterlaluan. "Iya Sa, jangan dipikirkan. Oma Lastri memang begitu," jawab Melinda ikut menenangkan sang menantu. "Ayo sayang, aku antar ke kantornya," ucap Raihan sambil tersenyum manis menatap Sasa dan diangguki Sasa. Setelah pamit keduanya terlihat bergandengan tangan. "Sudah mulai bucin dia Pi," ucap Melinda. "Biarkan saja Mi. Seperti tidak pernah muda saja kamu," sahut Bian menarik Melinda dalam pelukannya. "Rai, di sini saja," pinta Sasa. Dia tidak ingin semua orang tahu kalau siapa suaminya. Bukannya Sasa malu, tapi Sasa justru tak ingin pamer. "Kenapa? Ini masih jauh Sa. Aku tidak ingin ada perbedaan di kantor Rai. Apalagi kalau mereka tahu aku istri siapa, sudah pasti mereka akan segan padaku. Itu yang aku hindari," jelas Sasa. "Sa, justru aku ingin mengatakan pada dunia kalau kau istriku agar tak ada lagi perempuan di luar sana yang berharap pada suamimu ini." "Narsis," cebik Sasa membuat Raihan gemas dan mencium bibir Sasa sekilas. "Rai," pekik Sasa. "Apa? Marah? Sepertinya kamu harus banyak belajar dari Bunda dan Mami deh Sa, cara melayani suami." "Sudah, aku mau kerja dulu. Bicara padamu tidak ada habisnya," ucap Sasa membuka pintu mobil tapi tidak mau terbuka. "Rai, ayo ini sudah siang," rengek Sasa. "Cium dulu," pinta Raihan. "Rai, jangan kekanak-kanakan begini deh. Mana ada suami minta cium kekanak-kanakan Sa." Sasa menatap tajam ke arah Raihan. "Semakin lama kamu berpikir, semakin lama juga kami keluar dari mobil ini," ucap Raihan membuat Sasa menghela nafas panjang. Tingkah Raihan pagi ini membuat Sasa sedikit pusing. Dilihatnya kiri kanan lalu mengecup pipi Raihan sekilas. Satu lagi pinta Raihan membuat Sasa mulai geram. Sasa memajukan tubuhnya dan saat hendak mengecup Raihan malah memberikan bibirnya. Hingga tautan bibir pun terjadi. Raihan dengan lihainya mengecap bibir Sasa, merasakan aroma buah dari lipstik yang dipakai Sasa. Tangan Raihan mulai mengusap paha mulus Sasa lalu meraba area sensitifnya dari luar. Saat Raihan hendak memasukkan tangannya, Sasa melepaskan tautan bibir mereka dan mendorong suami, yaitu, "Rai, aku harus ke kantor," ucap Sasa dengan nafas terengah-engah karena kekurangan oksigen. "Sa, pulang ya, mohon." Raihan, "Nggak bisa Rai. Kemarin aku sudah libur bekerja, kalau libur terus nggak kelar-kelar kerjaannya."
Jam deh, bujuk Raihan. Nggak bisa Rai. Nanti malam aja, jawab Sasa, asal agar bisa terbebas dari Raihan saat ini. Oke, aku tunggu janjimu nanti malam. Siang nanti aku jemput, ucap Raihan tersenyum mesum lalu membuka kunci mobilnya. Meskipun tidak dapat sekarang, setidaknya ada harapan nanti malam, pikir Raihan bersemangat. Sasa keluar cepat dari mobil. Entah kenapa dia bisa menjanjikan nanti malam pada Raihan. Sebenarnya dia sendiri masih belum mengerti dengan status mereka saat ini.